Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala fi ayati ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini, saat ini, detik ini kita dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Dan tentunya bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan tulusnya kita bersalawat kepadanya, dengan ikhlasnya kita bersalawat kepadanya, dijadikanlah kita kelak sebagai golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan setiap detik umur kita ini untuk senantiasa taat kepadanya, untuk senantiasa patuh kepadanya, untuk senantiasa tunduk kepadanya, untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki akhir bulan Sya'ban. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang istimewa, yang kedatangannya dinanti-nantikan oleh setiap orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Sebagai wujud kesungguhan kita menyambut tamu yang istimewa ini dan sebagai bukti keseriusan kita dalam memuliakannya, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelumnya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita jaga di bulan Ramadan kelak agar ibadah puasa yang kita lakukan tidak sia-sia. Yang pertama, menjaga hati kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu penyakit hati yang dapat menghapus amal soleh kita, yang dapat menghapus segala kebaikan kita, yang dapat menghapus ibadah, yang dapat menghapus pahala ibadah puasa kita, yaitu uzur. Merasa diri paling baik, merasa diri paling cerdas, merasa diri selalu benar, sehingga gampang menyalahkan orang lain, mudah menghakimi orang lain, mudah mencaci orang lain, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hati tersebut.
Yang kedua, menjaga mata kita. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tak mampu menundukkan pandangannya. Mereka berpuasa menahan lapar dan haus, akan tetapi mereka tak mampu menjaga matanya dari perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang seperti ini belum memahami hakikat puasa yang sebenarnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang sudah memahami hakikat puasa, dia tidak akan hanya menjaga matanya, tetapi juga pendengarannya dari suara-suara yang tidak bermanfaat, bahkan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-179 yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, bal hum adul, bahkan lebih hina lagi, lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, orang yang berpuasa namun tak mampu menjaga hatinya, tak mampu menjaga mata dan telinganya, bukan hanya puasanya yang sia-sia, tetapi Allah juga katakan dia lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu menjaga lisan kita. Menjaga lisan adalah perkara yang penting, bahkan dianjurkan diam jika tidak mampu berkata-kata baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa yaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, saking pentingnya menjaga lisan, bahkan Allah dan Rasulnya memberikan ancaman kepada orang yang tak mampu menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah." Celakalah, hancurlah, binasalah bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci, orang yang suka memaki orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Adapun yang keempat atau yang terakhir ialah menjaga salat kita. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka puasanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-salatu miftahul khairum." Salat adalah kunci segala kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdul yaumal qiyamati shalah." Sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah puasanya, baiklah zakatnya, dan baiklah seluruh amalnya. Juga sebaliknya, jika salatnya rusak, maka rusaklah puasanya, rusaklah zakatnya, dan rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu saudaraku, di bulan Ramadan kelak, mari kita jaga hati kita jaga niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mata kita untuk tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan yang paling utama, kita jaga salat kita perbaiki salat kita sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin," betapa banyak orang yang berpuasa, "laisa lahu min siyamihi," tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, "illal zuq," kecuali hanya rasa lapar, "wal atsu," dan dahaga. Hadis riwayat Al-Hakim. Ikhwani ibadallah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Marilah senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita baik lahir maupun batin dalam menyambut tamu yang agung, tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur